tanganmu ku serahkan hidupku. Tak ku pertanyakan rencanamu. Jadikan aku alatmu Tuhan. Jadikan aku yang kau mau, yang ada padaku, semua daripadamu. Yesus, beri anggur yang baru. Oh, jadikan aku alatmu Tuhan. Jadikan aku yang kau mau, yang ada padaku, semua daripadamu. Shalom, selamat datang di GBI Jelambar Utama 4. Ibadah Minggu tetap diadakan secara online yang dapat diakses mulai pukul 8 melalui channel YouTube GBI Jelambar Utama 4. Mari terus berdoa dengan pokok doa yang ada berikut ini. Bagi Anda yang rindu akan jawaban dari setiap masalah atau ingin bersaksi atas penyertaan Tuhan dalam hidup Anda, silakan menghubungi tim doa kami di 0858 9462 5726 melalui WhatsApp. Pemberian persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui transfer ke rekening Bank BCA, GoPay, atau OVO atas nama Susana Handayani Hizkia dengan scan QR Code berikut ini. Kami menyediakan pemasangan iklan bagi setiap usaha jemaat GBI Jelambar Utama 4 yang akan ditayangkan di ibadah online. Untuk syarat dan ketentuan, silakan menghubungi 0813 4214 6065. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai karakter yang diubahkan. So, enjoy and happy Sunday. Shalom saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya mengucapkan selamat hari Minggu buat saudara dimanapun saudara berada. Tidak terasa kita telah memasuki di minggu keempat di bulan April. Tuhan sungguh baik saudara. Kalau saat ini saudara sedang dalam keadaan sehat, saudara bisa berkumpul dengan keluarga saudara dimanapun saudara berada, itu hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Sebelum kita mulai pujian penyembahan kita, saya mau ajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh melewati hari demi hari, bulan demi bulan, dan Kau masih memberikan kesehatan buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar Engkau tutup bungkus seluruh kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu. Bebaskan roh kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya ketika 2 atau 3 orang berkumpul memanggil dan menyembah nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya berada dekat dengan-Mu, hati kami menjadi tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sangat baik Tuhan. Kau Tuhan yang sangat baik, Kau Bapa yang sangat baik. Kau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Kau Tuhan yang selalu mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan saudara. Mari sembah Dia saudara. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan sebab Kau baik. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
aku dari kasih-Mu. Amin. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan aku dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sembah Dia. Terima kasih Bapa, buat Roh Kudus-Mu yang manis yang Kau berikan di tengah-tengah kami. Kau telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami, untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Kau bangkit pada hari yang ketiga, membawa kemenangan buat setiap kami. Kami rindu Kau Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan.
Hati kami rindu padamu, peluk erat setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami bagai tanah yang kering Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu mengalir di tempat kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalir oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku. Terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan khotbah, mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Engkau urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu berasal daripada-Mu. Tutup bungkus setiap pikiran dan hati kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman tidak ada yang dapat dicuri oleh iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik. Pada hari ini kami mendengar firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang mencelikan mata rohani kami dan telinga rohani kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti setiap kata-kata dari firman-Mu yang logos. Boleh menjadi rema bagi setiap orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Mari Roh Kudus tolong kami, biar kiranya kami boleh fokus untuk dengar firman-Mu. Dan kiranya Engkau sendiri Roh Kudus yang menerangi setiap kami yang mendengar firman ini. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu yang menghidupkan. Dan dalam firman-Mu ada kuasa. Firman-Mu Engkau sendiri yang katakan, setiap firman yang keluar daripada mulut-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dengan maksudnya. Dan kami juga sepakat Engkau ya Bapa. Yang Kau kehendaki bukanlah korban bakaran atau korban sembelihan. Tetapi yang Kau kehendaki adalah pertobatan orang-orang fasik. Itu sebabnya ya Bapak, kami sepakat dengan Engkau, biar kiranya firman-Mu sendiri, Kau sendiri yang menyucikan, menguduskan dan memberkati setiap firman yang dibacakan, yang disampaikan pada hari ini. Supaya setiap orang yang mendengar, boleh mendengarkan Engkau yang berbicara dalam hati mereka, dalam roh mereka, dengan roh yang menyala-nyala. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Amin. Shalom. Haleluya. Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang karakter yang diubahkan. Ayat yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, buku atau dari handphone atau dari iPad atau dari alat apapun, kita bisa baca sama-sama, karena penting buat kita bukan hanya dibacakan kita mendengar, tapi kita membaca sendiri supaya mata kita pun menghafal, bukan hanya di otak kita. Supaya roh kita makan. Saya bacakan, Kolose 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang ayat 8, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 hal dalam karakter yang diubahkan ini. 1, yaitu mencari perkara yang di atas. Itu adanya di ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya, cari perkara yang di atas. Di mana Kristus ada setelah dia mati bangkit, ya, ada di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi selain kita mencari perkara yang di atas, kita pikirkan perkara yang di atas. Kenapa? Karena yang di bumi waktunya hanya sementara, saudara. Kita mencari kekayaan, hobi, kesenangan, barang-barang berharga, aset, properti dan sebagainya. Itu kita butuhkan untuk kita hidup. Tapi jangan sampai seluruh waktu kita habis hanya mikirin perkara yang di bumi. Karena usia kita singkat, hanya 70-80 tahun. Itu kalau full time. Bagaimana kalau waktunya cuma dikasih setengah waktu, half time. 40 tahun sudah dipanggil Tuhan, 50 tahun sudah dipanggil Tuhan. 20 tahun sudah dipanggil Tuhan. Sia-sia semua.
Karena waktu ini berjalan begitu cepat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, setelah kita terima Tuhan Yesus dan setelah kita dibaptis, ayat ini berlaku. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di penjara untuk jemaat di Kolose. Nah, supaya Bapak Ibu tahu, gambarannya Kolose ada di sini, saudara. Ya, di bawah ini nanti gambaran Kolose. Nah, Kolose itu 2000 tahun yang lalu, posisinya ada di perbatasan benua Eropa dan Asia. Dia persis di perbatasan, karena ke kiri sedikit, nanti kalau Bapak Ibu lihat di gambarnya, ada kota Athena, itu sudah negara Yunani. Itu masuk Eropa, Eropa Timur ya. Jadi perbatasan hanya selat. Kota Kolose itu kalau sekarang, itu masuk bagian negara Turki yang ada di bagian benua Asia Kecil namanya. Pusat peradaban ya. Bagian dari pusat peradaban. Karena waktu zaman Adam dan Hawa itu daerahnya di Asia Kecil itu, saudara. Ya. Nah, 2000 tahun yang lalu di Kolose ini, saat itu pemerintahan penguasa besar itu adalah kerajaan Yunani, saudara. Jadi pakai bahasa Yunani, kemudian era filsafat berkembang. Filsafat adalah orang-orang yang mencari tahu tentang kehidupan, dia berpikir dan berpikir dan berpikir, sehingga orang berfilsafat, kata-katanya bagus. Itu semua duniawi semua, saudara. Nah, itu yang pada saat itu Rasul Paulus datang, ya kalau Bapak Ibu baca kalau satu pasal sebelumnya, ya, itu sebab kenapa Paulus ngomong pikirkan perkara yang di atas. Karena pada saat itu orang-orang Kolose memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Karena memang lagi itu zamannya, saudara. Sebentar ya, di Kolose pasal 2 ayat 8 sebelumnya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, memang pada zaman itu di Yunani terkenal filsuf. Filsuf ini adalah ahli filsafat yang ngomongnya kata-katanya bagus, tertata, bahkan seperti puisi. Kata-kata belakangnya sama, saudara. Didengarnya enak. Ya, sehingga mata kuliah pun ada yang filsafat. Tetapi pada waktu Rasul Paulus datang bawa firman Tuhan tidak pakai tanda yang aling-aling. Dia tegas, kalau dosa, stop dosa. Ya. Dan itu sebabnya Rasul Paulus tegaskan pada orang Kolose di ayat 1. Karena itu kalau kamu sudah dibangkitkan, kalau kamu sudah terima Yesus, kalau kamu sudah dibaptis, cari perkara yang di atas. Bagaimana caranya? Mulai baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kehidupan. Mulai baca firman. Itu yang Rasul Paulus maksudkan kepada orang-orang di Kolose. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, pada saat itu orang-orang Kolose hanya mikir hal yang di bumi. Bagaimana memperkaya diri. Bagaimana berkata-kata dengan hikmat. Dengan kebijaksanaan. Sehingga orang memandang, wow keren banget ngomongnya. Ya. Mencari perkara yang di atas adalah sebuah ungkapan yang berarti mengutamakan atau memperhatikan hal yang rohani lebih daripada yang duniawi. Ketika mencari perkara-perkara rohani, maka kita akan mendapatkan prinsip-prinsip hidup dalam kebenaran. Di mana caranya? Di firman Tuhan. Kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Kalau nggak ngerti sekali, baca lagi, bro. Nggak ngerti, baca lagi. Tapi sebelum baca, pastikan minta tolong Roh Kudus untuk menjelaskan setiap firman. Supaya firman yang logos itu, dalam bahasa Yunani firman itu logos, perkataan, itu boleh menjadi rema. Rema adalah sesuatu yang orang ngomong langsung sama kita. Ya, kalau kita baca firman seperti biasa karena kita mau baca buru-buru ngejar target, sering kali kita nggak dapat arti maksudnya apa sih gitu. Kalau bahasa Jawanya bilang nggak ngeh, nggak eling, nggak sadar gitu loh. Orang itu ngomong ABC, kita tahu ABC, tahu kita hafal ABC, tapi maksudnya kita nggak ngerti. Nah itu sebabnya sebelum baca firman, pastikan kita minta Roh Kudus, berikan roh hikmat, akal budi dan marifat. Minta Roh Kudus, bukain rahasia firman itu, sehingga firman yang logos boleh menjadi firman yang rema, yang tepat.
yang kita ngerti. Maksudnya aha seperti itu. Nah, ketika mencari perkara-perkara rohani, maka kita akan mendapat prinsip-prinsip hidup dalam kebenaran. Prinsip-prinsip itu yang membuat karakter kita berubah ketika kita menghidupinya. Tentu kita harus mempraktek, ya. Nah, yang karakter yang kedua, tadi yang pertama perkara yang di atas, yang kedua mematikan perkara-perkara duniawi. Itu ada di ayat 5 dan 8, Kolose 3 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu perlu garis bawahi, penyembahan berhala itu termasuk selingkuh di hadapan Tuhan. Ya, mengasihi ilah yang lain lebih daripada mengasihi Tuhan. Semuanya itu, semua karakter yang buruk tadi mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Perubahan karakter juga ditandai dengan kegigihan mematikan hal-hal duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Juga kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan. Seperti tadi, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Apa maksudnya? Perubahan karakter ditandai dengan kegigihan dalam mematikan hal-hal duniawi. Ini maksudnya bersifat proses, saudara. Kita nggak bisa begitu kita terima Yesus, minta ampun, memang dosanya diampuni. Kita langsung kudus suci saat itu. Tetapi ingat, kan kita masih hidup nih. Masih dalam tubuh yang lama. Tubuh rohani kita pada waktu terima Yesus diperbarui. Tubuh rohani yang berdosa, yang harusnya dihukum, diganti baru dengan tubuh kemuliaan. Maksud saya tubuh yang baru, saudara. Lahir baru, rohani yang baru. Tapi tubuh yang kita tinggali rumahnya ini, daging kita ini masih tubuh yang lama. Yang masih seringkali bawa kita arahnya ke kesenangan daging. Apa yang daging senang. Nah itu sebabnya dikatakan begini. Perubahan karakter ditandai dengan kegigihan dalam mematikan hal dunia. Kegigihan artinya berulang-ulang. Seorang petinju atau seorang atlet yang latih gigi, dia bukan latihan sekali latihan 8 jam sampai jago, selesai, terus pertandingan, bukan saudara. Dia bisa bertahun-tahun untuk mempersiapkan Olimpiade 4 tahun, dari 4 tahun yang dia mulai, latihan terus, pagi, siang, malam dia latihan. Hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, terus. Sampai tahun keempat pertandingan Olimpiade, itu dia siap naik, ikut berlomba. Inilah yang disebut kegigihan, berulang-ulang, karena itu proses sudah, nggak bisa kelar sekali. Ya, kita lihat juga hamba Tuhan, nabi-nabi di perjanjian lama. Bagaimana yang awalnya dipilih Tuhan, bisa di tengah jalannya jatuh dalam dosa. Karena itu proses, ya, bukan sekali, karena itu proses, ya. Nah, bersama dengan Roh Kudus yang membimbing kita, dibimbing step by step, kita pasti akan dimampukan untuk mengatasinya. Kita perlu dukungan. Kita anak Tuhan gak perlu malu untuk nangis di hadapan Tuhan. Jangan nangis di hadapan manusia. Ya, dianggap lemah. Nangis di hadapan Tuhan, Tuhan tolong saya gak kuat, saya gak mampu. Minta tolong, masuk kamar kunci pintu, doa. Ya, mematikan perkara ini. Karena ini perjuangan kita masing-masing pribadi. Ya. Kita lihat seperti Raja Daud ya. Dari awal, dari dia muda remaja, dia memuji Tuhan sampai Tuhan sayang dia. Daud bahasa Ibraninya David itu artinya God's beloved, orang yang dikasih Tuhan. Kenapa? Dari mudanya dia itu sering pujian penyembahan waktu dia jadi gembala. Kemudian Tuhan pilih dia jadi raja. Dia jadi pahlawan, Tuhan pilih, Tuhan urapi, Tuhan pakai. Oh dalam pertengahan hidupnya dia bisa jatuh dalam dosa juga. Karena masih hidup dalam daging. Dia ngambil istrinya Uria. Ya, belum terus dalam perjalanan berikutnya. Artinya ada proses bagaimana dia, bagusnya Daud, dia menyadari waktu dia salah ditegur Nabi Nathan, dia bertobat, saudara. Ya, dia bertobat. Nah ini yang dibutuhkan, berbeda dengan pendahulunya Raja Saul, begitu dia salah,
ditegur Samuel, masih punya rasa kesombongan sampai akhirnya dia mati bunuh diri. Padahal proses perubahan karakter itu step by step, terus dan terus dan terus. Kalau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Salah minta ampun terus. Perbaiki lagi, baca firman, perbaiki lagi terus. Ya. Nah, next, karakter yang ketiga. Tadi Bapak Ibu ingat yang pertama apa? Karakter yang diubahkan, mencari perkara yang di atas bukan di bumi. Terus yang kedua, mematikan perkara yang duniawi. Nah, kita sekarang yang ketiga, mengenakan manusia baru, saudara. Ya, itu ayatnya di Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jadi jangan lagi bohong, baik bohong kecil, bohong besar, bohong putih, bohong hitam, jangan. Ya, jika ya katakanlah ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu dosa, firman Tuhan. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar akan gambar kaliknya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita yang singkat, kita nggak bisa kenal Tuhan seluruhnya. Itu sebabnya kita perlu baca dari Kejadian sampai Wahyu, kemudian kita perlu setelah kita baca firman, kita melakukan apa yang firman katakan. Supaya apa? Supaya ayat 10 ini bagus nih. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, menurut gambar penciptanya, menurut gambar Tuhan Allah. Butuh proses saudara untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini posisi baru kita dalam Kristus. Sebelumnya kita masih mengenakan manusia lama. Sekarang setelah terima Yesus, setelah kita dibaptis, sudah kita tanggalkan manusia lama kita. Waktunya sekarang mengenakan manusia yang baru, yang terus menerus diperbarui untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita terus melewati proses demi proses, saudara. Karena tidak mungkin selesai dalam waktu singkat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di bawah ini nanti saya akan ada satu video. Gara-gara COVID ini ada hal positif juga. Firman Tuhan digenapi, saudara. Firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Ini kan pakai bahasa Portugis ya, artinya gini, nubuatan Curitiba. Tapi sebenarnya ini adalah doa pertobatan orang-orang Brasil. Ya, tahun 2020, video ini baru dibuat beberapa hari yang lalu, saudara. Ya, bagaimana mobil-mobil banyak ini, ya nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Itu diambil dari ayat 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 kali 7, 14 ya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ya. Dan kalau umatku
yang merendahkan diri dan bertobat, aku akan mendengarnya. Ayatnya gitu kira-kira. Ya. Nah, video ini menunjukkan perubahan karakter. Orang-orang tadi jalan dalam dosa, nggak peduli Tuhan. Di Brasil negaranya kacau sekali, ya. Free sex itu merajalela. Itu. Tapi pada saat seperti ini, berhasil dilawat Tuhan, saudara. Bagaimana orang-orang berhasil berubah karakternya, cari Tuhan di tengah jalan, mobil-mobil berhenti, nyalain lampu hazard, mereka berdoa, mereka bernyanyi memuji Tuhan, dan mereka bertobat untuk bangsanya. Nah, ini adalah salah satu perubahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa untuk tutup. Bapak Yesus Roh Kudus, kami ucap syukur buat firman yang sudah disampaikan, buat setiap kata-kata firman yang diucapkan, yang kami dengar. Biar kiranya Roh Kudus kini yang memberkati setiap firman yang disampaikan, yang menjelaskan, sehingga setiap kata-kata logos boleh menjadi rema bagi setiap pendengar kami, Tuhan. Firman itu hidup dan tertanam. Karena kami percaya setiap firman yang keluar daripada mulut-Mu, setiap firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan mencapai maksudnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari saudara, saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau katakan, nyatakanlah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakanlah lagi. Seperti dahulu. Sehingga dunia tahu, nyatakanlah sekarang di antara kami. Ini doa kami Tuhan, ini doaku. Nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi, seperti dahulu. Perbuatanmu yang ajaib, sehingga dunia kau, nyatakanlah sekarang di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Ini doaku, ini doaku, ini doaku, ini doaku. Nyatakanlah sekarang. Untuk doa berkat saya serahkan kepada hambanya. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita angkat hati kita dan kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu. Kiranya Tuhan memberkati bakul nasimu. Kiranya Tuhan memberkati buah kandunganmu. Kiranya Tuhan memberkati apapun juga yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu untuk kemuliaan namanya. Biar kiranya berkat dan damai sejahtera dan sukacita yang jauh melampaui segala akal menyertai kamu sekalian yang mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya bersama saya katakan, amin, amin.